mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalau ini. Ikutilah episode ke-19. Tahta Panggalo. Tahta Panggalo. Tahta Panggalo. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-25 ini didukung para pelaku. Herman sebagai Aki Yudaya, Ashari sebagai Aki Japa Ardana. Anda Siska sekarang masih sebagai mendengarkan Endang Sandiwara Ayu Radio sebagai di Rahayu, channel Memori Bambang Jeger 80. sebagai Raden Wangsadirja, Naryo sebagai Ki Sabran, Ajeng sebagai Anindya, Aris sebagai suami, Sinta sebagai ibu pertama, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Wangsadirja sampai di lereng Gunung Dempo, dan sesampai di sana, Raden Wangsa sangat terkesima melihat kecantikan anak Aki Japa Ardana yang bernama Rahayu. Rasanya bagi Raden Wangsa, Rahayu bertambah cantik daripada beberapa bulan yang lalu, sehingga tanpa menunggu lebih lama lagi, Raden Wangsadirja langsung melamar Rahayu yang diterima oleh Rahayu dengan tangan terbuka. Kejadian ini tidak bisa dicegah oleh Aki Japa Ardana karena dia takut berbenturan dengan kalangan istana kerajaan Dharmasraya. Hal ini terjadi karena Aning sudah tidak mau untuk kembali ke Tegalsari. Aning sudah memilih untuk menjadi seorang pertapa, sehingga hal itu membuat Raden Wangsa menjadi gembira. Sementara itu di desa Mentiling mulai terjadi lagi huru-hara. Walau hari masih sore, burung-burung gagak Mak Rompang telah memenuhi udara desa Mentiling.
Burung-burung gagak itu telah menyerang siapa saja yang dilihatnya, sehingga orang-orang desa berhamburan menyelamatkan diri. Ayo, bawa anak-anak kalian ke dalam rumah. Burung-burung gagak itu mulai menyerang. Ayo cepat. Ayo, mau kemana kamu? Anakku Hidayah. Hah? Anakku. Kemana anakmu? Siapa anakmu? Anakku Iji, dia belum ketemu. Itu anakmu. Iji! Ayo cepat Iji. Ini makmu. Cepat masuk ke dalam rumah. Ayo. Khusus. Ya. Bahaya, Nak. Ya, Ma. Aneh, kenapa burung-burung gagak itu semakin ramai terbang di atas atap rumah kita? Tidak tahu ya, Ma. Ya sudahlah, lebih baik kita tidur saja ya. Burung-burung itu tidak akan mungkin masuk kemari. Hei, mau kemana? Mau kemana kamu, Darta? Celaka Ki Yudaya. Anakku Ki, anakku. Kenapa anakmu? Bukankah anakmu Ici sudah bersama istrimu di rumah? Anakku tewas, Ki. Tewas dipatok burung-burung gagak, Ki. Hah? Masa? Di mana mayat anakmu itu sekarang? Di tepi kali, Ki. Aku tidak yakin. Anakmu selamat. Anakku tewas, Ki. Betul, Ki. Baru saja tadi aku menyuruh anakmu masuk ke dalam rumah. Mari kita lihat ke rumahmu. Aku tidak percaya, Ki Yudaya. Marilah, sebelum burung-burung gagak itu datang lagi. Aku tidak yakin anakku masih hidup, Ki. Tapi aku yakin, Darta. Anakmu masih selamat di rumah. Ayo, mari kita cepat ke rumahmu. Supaya kau yakin anakmu masih hidup. Iya, baiklah, Ki. Nyai, buka pintunya. Nyai, buka pintu. Cepat. Tidak ada jawaban, Ki Yudaya. Ya, mungkin istrimu tertidur, Darta. Nyai. Aku tidak yakin istriku tertidur, Ki. Pasti ada bapaknya. Nyai. Istriku, Ki. Nyai. Istrimu tewas, Darta. Dan mana anakku, Ici, Ki Yudaya? Mana anakku? Yang ada hanya seorang anak perempuan kecil duduk menyeringai di dekat mayat istriku. Kurang ajar. Pasti bocah kecil ini yang dibawa istrimu masuk ke dalam rumah tadi sore. Betul dia, Ki? Betul. Aku masih ingat wajahnya. Hah, kau harus aku tangkap karena kecil. Ayo Darta, mari kita tangkap iblis kecil ini. Dengan cepat Ki Yudaya dan Darta melompat menerkam anak kecil yang sebenarnya adalah jelmaan Mak Rompang. Namun terkaman kedua orang itu tidak mengenai sasaran karena keduanya seperti menerkam angin. Sementara gadis kecil yang bernama Angit itu dengan tenang berjalan keluar rumah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan perlahan-lahan, sementara rambutnya yang panjang menyapu lantai yang dia lalui. Ketika Angit telah jauh, barulah Ki Yudaya sadar bahwa pahanya terluka lebar oleh sambaran kuku Angit yang sangat tajam. Sementara Darta, suami Nyai, sudah tewas dengan luka menganga di lehernya. Ki Yudaya tidak bisa bicara apa-apa selain diam tidak bergerak. Sementara itu di lereng Gunung Dempo, ketika malam tengah berlangsung, Aning, Aki Japa Ardana dan Anindya duduk di amben. Mereka masing-masing berdiam diri. Masing-masing hanyut dalam pikiran mereka sendiri-sendiri. Sudah 2 minggu adikmu meninggalkan kita, Anindya. Aku menjadi takut kalau nasib adikmu sama dengan nasib Aning. Kalau Ramanda mengizinkan, saya akan turun gunung mencari keterangan. Bagaimana keadaan Rahayu sekarang? Lalu, apakah ada untungnya kau ke sana, anakku? Semoga saja ada, Ramanda. Andai saja Rahayu dalam bahaya, saya akan cepat menolongnya. Apakah suamimu memang begitu, Aning? Mungkin sekarang tidak, Ki Japa. Tapi kalau Raden Wangsa sudah merasa bosan, maka dia akan meninggalkan Rahayu. Dia tidak akan pulang-pulang. Rahayu akan ditinggal sendirian. Sehingga semua itu diserahkan kepada Ki Sabrang. Lalu Ki Sabrang akan bertindak semaunya saja. Ya, berarti Rahayu sekarang sedang tidak dalam bahaya. Tapi semenjak kepergiannya, aku selalu merasa cemas. Seolah-olah Rahayu dalam bahaya. Bahkan aku merasa setiap saat Rahayu berada dalam bahaya. Kalau memang Ramanda selalu merasa begitu, sebaiknya saya ke sana saja, Ramanda. Supaya saya bisa membuktikan bahwa Rahayu selamat. Ya, pergilah, nak. Semoga adikmu selamat. Baik, Ramanda. Saya berangkat sekarang juga. Apakah tidak bisa ditunda besok pagi, Anindya? Lebih cepat, akan lebih baik, Aning. Raden Wangsa, Raden mau kemana? Aku akan ke kota Raja, Rahayu.
Ada urusan penting dengan Ramanda Senapati. Apakah aku boleh ikut, Raden? Jangan. Karena aku mendapat surat panggilan dari Ramanda Senapati. Sedangkan aku sendiri belum tahu ada kepentingan apa Ramanda memanggilku. Tapi Raden... Aku akan cepat kembali. Sementara aku tidak ada, Ki Sabrang akan menemanimu, Rahayu. Aku pergi dulu. Baru saja aku mereguk bulan madu. Kini aku sudah ditinggal. Kapan lagi Raden Wangsa akan kembali? Maaf, Rahayu. Aku ditugaskan oleh Raden Wangsa Dirja untuk menemanimu selama Raden Wangsa pergi ke kota raja. Raden Wangsa juga bilang begitu padaku. Mari Rahayu, mari kita duduk di sana. Aku akan bercerita hal-hal yang belum kau ketahui tentang suamimu. Ki Sabrang memandangku dengan pandangan yang aneh. Seolah-olah dia ingin menelan seluruh tubuhku. Ayo, kita duduk di sana, di rumahku. Iya. Ki Sabrang bicara dengan Ayu di pendopo rumahnya. Ki Sabrang bicara panjang lebar, sementara Rahayu tekun mendengarkan. Namun lama-lama bicara Ki Sabrang sudah tidak tahu ujung pangkalnya. Karena bagi Ki Sabrang, yang penting bisa selalu berdekatan dengan Rahayu. Bisa menatap lama-lama wajah Rahayu yang cantik itu. Sehingga Rahayu menjadi heran. Namun mata Ki Sabrang jelalatan ke sana kemari, memperhatikan seluruh tubuh dan wajah Rahayu. Sementara Rahayu tidak tahu. Karena Rahayu adalah gadis yang dari kecil sampai besar hidup di gunung. Sehingga tidak tahu kelicikan-kelicikan dunia ramai. Tidak tahu kemunafikan dunia ramai. Tidak tahu kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan. Sehingga bagi Rahayu semuanya baik, semuanya jujur dan semuanya indah. Anda sekarang masih Menjelang mendengarkan sore, Sandiwara barulah Ki Radio Sabrang di selesai channel bercerita Memori dan 80. itu pun atas permintaan Rahayu. Hari berganti malam. Bulan sedang terang-terangnya. Karena besok bulan akan purnama penuh. Ketika Ki Sabrang muncul tiba-tiba, Rahayu sedang duduk di depan rumahnya. Lalu Ki Sabrang tersenyum ramah kepada Rahayu. Rahayu membalas senyuman Ki Sabrang dengan ramah pula. Lalu mempersilakan Ki Sabrang duduk. Maka tanpa membuang-buang waktu, Ki Sabrang duduk dengan mantap di dekat Rahayu. Lalu Ki Sabrang memulai bercerita yang didengarkan oleh Rahayu dengan baik. Selama bercerita, mata Ki Sabrang tidak lepas-lepasnya memandang wajah Rahayu yang cantik itu. Sayang sekali kau jatuh ke tangan Raden Wangsa, Rahayu. Kalau tidak, tentu engkau sudah menjadi istriku. Karena engkau memang pantas menjadi istriku, bukan menjadi istri Raden Wangsa Dirja. Aku berharap semoga saja Raden Wangsa Dirja lama kembali kemari, sehingga aku akan bisa setiap hari, bahkan setiap saat berdekatan denganmu. Ki Sabrang, kenapa Ki Sabrang diam? Iya. Ki Sabrang mengantuk? Tidak, aku masih segar. Aku masih bisa melek sampai pagi kok. Jadi, akulah yang mati-matian berhadapan dengan pasukan musuh. Ketika Mentilin diserbu oleh pasukan Singasari, aku yang berada paling depan. Sehingga pasukan Mentilin bertambah semangat. Sementara pasukan Singasari banyak yang berkelimpangan jatuh dan mati. Apakah di pihak Mentilin ada yang mati? Wah, ya tentu. Tapi jumlah yang tewas bisa dihitung. Terutama yang berperang di dekatku. Mereka banyak yang selamat, walau tombak dan anak panah berdesingan di dekat tubuhku. Apa Ki Sabrang terkena senjata musuh? Apa Ki Sabrang pernah terluka di dalam peperangan itu? Wah, kalau soal kena senjata lawan, ya sudah sangat sering, Rahayu. Tapi aku tidak pernah terluka. Aku kebal kok oleh senjata apapun. Wah, Ki Sabrang hebat. Bagaimana dengan Raden Wangsa? Kalau dia tidak pernah kemana-mana. Dia hanya berdiam di dalam istana. Sehingga mungkin melihat darah saja dia sudah takut. Oh, begitu. Iya, beda dengan aku. Jadi, memang sungguh tepat kalau Raden Wangsa menitipkanmu kepadaku. Karena kau akan aman di dekatku. Kau akan merasa tentram di sampingku, Rahayu. Terima kasih, Ki. Ki Sabrang baik sekali. Jangan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena ini sudah menjadi kewajibanku, Ayu. Ki Sabrang. Ada apa? Aku mau bertanya, Ki. Silakan. Mau tanya apa? Tentang Ani. Tentang istri Raden Wangsa itu? Iya, Ki. Kamu mau tanya tentang apa? Tentang keselamatannya selama di sini. Tentu dia selamat. Dia aman dan tidak akan pernah mendapat gangguan oleh siapapun juga. Karena aku yang menjaganya.
Aku bekas perwira sandi dari kerajaan Dharmasraya. Keterampilanku untuk olah kanuragan adalah jaminan, Ayu. Bukan tentang itu, Ki. Oh, bukan. Lalu tentang apa? Tentang dia lari dari sini. Oh, itu. Aning lari dari sini karena kesalahannya sendiri. Dia tidak betah di sini. Ya, maklum, Ayu. Gadis dusun yang tidak bisa diajak senang. Umpama seekor binatang yang sudah terbiasa hidup di kampung. Dibawa ke tempat yang bagus seperti ini, ya tetap dia tidak mau. Sehingga dia kembali ke kampung lagi. Ingin kembali seperti semula lagi. Karena memang itulah dunianya. Itulah cara hidup yang disukainya. Kalau aku bagaimana, Ki? Oh, kalau kau lain, Rahayu. Kau gadis yang baik, gadis yang patuh, gadis yang penuh berisi pendidikan. Karena orang tuamu seorang petapa, sehingga kau cocok untuk tinggal di tempat mewah seperti ini. Tapi aku juga sudah terbiasa hidup di alam bebas, tidak di dalam keraton seperti ini, Ki. Tapi kau lain, Yu. Kau akan bisa hidup di sini, percayalah. Buktinya, Ki? Buktinya, kau suka di sini kan? Nah, padahal kau sudah 2 minggu berada di sini. Iya, tapi... Bagaimana, Rayu? Bulan bersinar terang. Kau suka kan malam sebagus ini? Tentu saja suka, Ki. Hanya sayang, Raden Wangsa tidak ada di dekatku. Sehingga rasanya ada yang kurang, Ki. Kenapa harus khawatir? Bukankah aku ada di dekatmu? Hah? Aku akan menjagamu sebaik-baiknya. Karena ini perintah Raden Wangsa padaku. Iya, Ki. Senyummu itu loh membuat aku jadi tambah cinta padamu, Rayu. Dan kalau kau tahu bahwa aku menyintaimu, tentu kau tidak akan memikirkan Raden Wangsa Dirja lagi. Ki Sabrang, ya. Bulan malam ini bersinar terang sekali. Apakah malam ini bulan purnama, Ki? Ya, betul. Betul, Rayu. Tepat tengah malam nanti, bulan purnama. Sehingga seluruh Tegalsari seolah-olah seperti siang hari. Pantas. Sehingga seluruh desa berwarna keperakan tersiram cahaya bulan. Aku belum pernah melihat cahaya bulan begini terang, Ki Sabrang. Aku juga belum pernah mengalami cahaya bulan seperti ini, Yu. Serigala-serigala ramai melolong. Rupanya kau tahu bahwa itu lolong serigala. Ki Sabrang, aku biasa hidup di hutan. Sehingga aku tahu apakah itu suara anjing biasa ataukah lolong serigala. Kau takut? Tentu tidak, Ki. Kau perempuan pemberani. Tidak seperti Aning. Perempuan itu sangat penakut. Bunyi air jatuh dari atas atap saja dia takut. Oh ya, Ki. Aku mau menyambung pertanyaan yang kemarin malam itu. Pertanyaan apa? Tentang Aning. Menyesal aku. Aku menyebut nama Aning seolah-olah mengingatkan dia. Kenapa, Ki? Kenapa? Bagaimana, Ayu? Aku lupa pertanyaanmu tadi. Begini, Ki. Kata Aning, dia lari dari rumah ini karena dia mau dibunuh oleh pembunuh bayaran Ki Sabrang. Bohong. Pandai betul dia membuat cerita. Betul, Ki. Jangan percaya pada ceritanya, Ayu. Betul. Dia bercerita sungguh-sungguh. Dia bercerita sambil menangis. Tapi dia sudah bersumpah tidak akan bilang pada siapa-siapa, kecuali pada aku dan keluargaku. Lalu, apalagi ceritanya, Ayu? Dia bilang bahwa ayahnya sudah tewas lebih dahulu, dibunuh oleh orang suruhan Ki Sabrang. Keterlaluan betul perempuan itu. Sayang, dia sudah jadi petapa. Kalau tidak, aku akan seret dia kemari. Biar dia mendapat hukuman dari Raden Wangsa Dirja atas fitnah yang dia lancarkan padaku. Celaka, dari mana Aning tahu kalau aku yang telah membunuh ayahnya? Aku jadi bingung, Ki. Iya? Mana sebenarnya yang betul? Aning atau Ki Sabrang? Yang betul ya tentu aku. Karena akulah yang menjadi pelindungnya di sini dari bahaya. Aku yang menjaga keselamatannya. Kalau ayahnya mati oleh orang bayaran Ki Sabrang, betulkah itu, Ki? Kalau ayahnya mati, ya memang betul. Bukan oleh orang suruhanku, tapi oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai orang suruhanku. Bahkan pembunuh ayahnya itu sudah aku tangkap dan sudah aku hukum mati. Wah, bagus, Ki. Jadi Aning hanya salah sangka, Ki? Ya, dia salah sangka saja. Mari, kita lupakan cerita tentang Aning. Ayo, lebih baik kita bicara soal lain saja ya.
Memang tidak baik bicara tentang hal-hal yang mengerikan di malam yang indah ini, Ki. Ada apa, Rahayu? Pintu regol itu terbuka perlahan-lahan, Ki. Tapi tidak ada yang membukanya. Mungkin pengawal yang membukanya dari luar. Rasanya tidak, Ki. Pintu itu terbuka sendiri, seolah-olah dibuka orang. Tunggu di sini ya. Akan aku lihat. Iya, Ki. Kemana pengawal-pengawal yang menjaga pintu regol ini? Sehingga pintu terbuka saja, mereka tidak lihat. Apakah mereka ketiduran? Marompang? Kau terkejut? Iya, Mak. Karena tiba-tiba saja pintu ini terbuka tanpa ada yang membukanya. Aku sengaja datang seperti ini, sehingga tidak satupun pengawalmu melihat kehadiranku di sini. Juga termasuk perempuan yang duduk bersamamu di pendapa itu. Sangat tua, pun dia harus berpegang kuat-kuat pada tongkatnya. Sudah lama kita ini tidak bertemu, Sabra. Iya, Mak. Sudah hampir 1 tahun ini. Nah, ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah sekian lama kita berpisah. Dan kehadiranku ini untuk memperingatkanmu bahwa nanti malam adalah malam bulan purnama. Kau harus melanjutkan lagi hal-hal yang pernah kau lakukan seperti dulu di setiap malam bulan purnama. Kalau tidak, maka kau akan menjadi seekor serigala siluman. Berarti malam nanti aku harus mencari mangsa. Aku harus membunuh seseorang supaya aku selamat dari kutukan menjadi serigala siluman. Nanti malam adalah malam yang istimewa bagimu. Karena perempuan yang harus kau jadikan korban adalah perempuan yang duduk bersamamu di pendapa itu. Bagaimana dengan suaminya, Marompang? Aku bisa dibunuh Raden Wangsadirja kalau hal ini terjadi, Mak. Untuk itu kau harus pandai-pandai. Karena sebagai pembuka jalan, dialah yang paling cocok untuk korbanmu. Celaka, aku harus mengorbankan Rahayu. Kalau kau keberatan, Sabrang, maka kau sendiri akan aku kutuk menjadi serigala siluman. Lakukanlah sebelum terlambat. Dia memberi tugas yang tidak enteng untukku. Ki Sabrang bicara dengan siapa tadi? Aku bicara dengan pengawal regol. Aku tidak melihat orang yang Ki Sabrang ajak bicara. Pengawal itu berdiri di balik pintu regol, sehingga tidak kelihatan dari sini, Ayu. Maaf Ki Sabrang, aku sudah mengantuk. Aku mau tidur, Ki. Iya. Tapi sebaiknya jangan tidur dulu, Ayu. Karena biasanya malam-malam bulan purnama ini suamimu datang. Raden Wangsa datang? Iya, Raden Wangsa suka sekali berjalan malam hari. Apalagi di malam bulan purnama seperti nanti malam. Betul begitu, Ki? Iya, aku kan sudah lama berkawan dengan Raden Wangsa. Sehingga aku tahu betul kebiasaan Raden Wangsa. Bahkan dulu pernah dia datang di saat bulan sedang purnama. Dia datang dari kota raja, tapi istrinya Aning sudah tidur. Sehingga Raden Wangsa marah sekali. Begitu, Kaki? Iya, begitu. Kalau begitu akan aku tunggu, Ki. Berhasil aku membujuknya. Serigala-serigala melolong lagi. Pantas sejak tadi ramai sekali serigala-serigala itu mondar-mandir di balik dinding benteng rumahku ini. Rupanya mereka menunggu malam bulan purnama. Dan Rahayu tidak takut mendengarkan lolong serigala-serigala itu. Karena dia sudah terbiasa mendengarnya ketika tinggal di lereng gunung. Celaka. Lambang kembang kemboja di tanganku sudah terasa gatal. Pasti sebentar lagi lambang itu akan semakin lebar. Lalu perlahan-lahan dari lambang itu akan tumbuh bulu-bulu serigala. Kenapa Ki Sabrang diam saja sejak tadi? Aku sedang memikirkanmu. Apakah kau masih mengantuk atau tidak? Aku ingin jadi istri yang setia, Ki. Aku akan menunggu Raden Wangsadirja di sini. Bagus. Kita memang harus berusaha jadi istri yang baik. Sehingga suami akan mempunyai perhatian penuh pada kita. Iya, Ki. Malam semakin merayap. Beberapa waktu lagi akan sampai tengah malam. Sementara Ki Sabrang menjadi semakin gelisah. Dia bingung bagaimana harus bertindak terhadap Rahayu. Dia takut
Kalau-kalau para pengawal melihat perbuatannya, sedangkan Rahayu berusaha menahan kantuknya. Walau tampaknya perempuan muda yang cantik itu sudah tidak bisa menahan kantuk. Lama juga ya, Ki? Sabar, Ayu. Bagaimana kalau kita keluar berjalan-jalan, Ayu, supaya kantukmu hilang? Nanti kalau Raden Wangsa datang bagaimana, Ki? Pasti kita akan bertemu dengan Raden Wangsa di jalan. Dan Raden Wangsa tentu gembira melihat kau, karena seolah-olah kau menyusulnya. Ayolah, Ki. Aki Japa, mau kemana malam-malam begini? Aku tidak bisa menenangkan diriku, Aning. Semenjak kepergian Rahayu dari sini, perasaanku selalu gelisah. Aku punya firasat bahwa anak itu akan mendapat bencana. Sebaiknya kita melakukan doa kepada Yang Maha Pencipta, Aki Japa, sehingga Rahayu selalu di dalam lindungannya. Sudah, Aning. Aku sudah berdoa. Tetapi rasanya hatiku sedang digerakkan oleh Sang Pencipta, supaya aku tidak tinggal diam, supaya aku menyusul anakku ke sana. Semua kejadian ini karena aku. Semuanya karena aku. Oh, Gusti, ampunilah dosa-dosaku. Karena akulah, maka orang lain menjadi menderita begini. Aning, aku mau berangkat ke Tegasari. Aku harap kau hati-hati di sini. Jadi juga Aki Japa ke Tegasari? Jadi, Aning, supaya hatiku menjadi tentram. Baik, Aki. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Hai, berhenti. Nyai mau kemana? Saya mau bertemu dengan Raden Wangsa Dirja. Nyai siapa? Saya Anindya. Rasanya Raden Wangsa Dirja tidak punya janji dengan seorang perempuan malam-malam begini, Nyai. Saya kakak Rahayu. Rahayu? Siapa itu? Rahayu adalah istri Raden Wangsa. Maaf, Nyai. Tidak ada istri Raden Wangsa yang bernama Rahayu di sini. Rahayu baru saja menjadi istri Raden Wangsa. Wah, apalagi kalau istri baru, Nyai. Kami penjaga di sini tentu tahu. Karena Raden Wangsa pasti menyuruh kami menjaga istrinya itu dengan baik. Apa betul Rahayu tidak ada? Kemana adikku dibawa oleh Raden Wangsa Dirja? Kalau Raden Wangsa ada? Juga tidak ada, Nyai. Kemana? Tidak tahu, Nyai. Sudah lama Raden Wangsa pergi? Ya, sudah lama juga. Aku jadi curiga pada pengawal ini. Sejak tadi dia berbisik-bisik dengan kawannya. Baiklah, aku permisi. Aku harus berjalan ke sana sampai tidak terlihat lagi oleh mereka. Lalu akan aku coba melompati tembok benteng ini. Aku sudah berjalan. Aku sudah jauh berjalan. Pengawal-pengawal itu sudah tidak tampak dari sini. Ya, sekarang saatnya aku melompat ke atas dinding benteng ini. Ya! Ketika suatu malam sampai pada malam bulan purnama, maka Ki Sabrang bertambah menggebu-gebu menemani Rahayu. Namun tiba-tiba Mak Rompang hadir di depan pintu rebel rumah Ki Sabrang. Lalu Mak Rompang memperingatkan bahwa malam itu Ki Sabrang sampai pada janjinya untuk mencari seorang korban. Apalagi Mak Rompang menunjuk bahwa yang harus jadi korban adalah Rahayu. Ki Sabrang bingung, tetapi apa boleh buat? Dia harus jalankan perintah itu. Kalau tidak, dirinya akan menjadi seekor serigala siluman. Sementara itu, Aki Japa Ardana sangat gelisah semenjak ditinggalkan oleh anaknya Rahayu. Orang tua itu seperti mempunyai firasat bahwa anaknya akan mendapat bahaya, sehingga Aki Japa Ardana menyusul Rahayu ke Tegalsari. Tidak ada satu pengawal pun yang berada di halaman dalam rumah Raden Wangsa Dirja ini. Mungkin pengawal-pengawal itu hanya ditugaskan berjaga-jaga di luar tembok benteng. Ya, semua tampak jelas dari atas tembok benteng ini. Itu rumah Raden Wangsa Dirja. Rumah Raden Wangsa itu tampak sepi. Akan aku coba mendekati rumah itu. Sepi? Betul-betul sepi halaman rumah ini. Apakah adikku Rahayu sudah tidur? Di mana kamar tidurnya? Pendopo rumah ini sepi sekali. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup di sini. Padahal hari terang bulan. Pintu rumah ini tidak dipasak dari dalam. Di mana kamar Raden Wangsa Dirja?
Kosong. Kamar ini kosong. Kemana Raden Wangsa? Apa betul Raden Wangsa tidak ada seperti apa yang dikatakan oleh penjaga di pintu regol tadi? Juga kosong. Berarti adikku memang tidak ada di rumah ini. Betul kalau begitu. Apa yang dirisaukan Ramanda? Rahayu dalam bahaya. Raden Wangsa belum juga datang. Padahal kita sudah cukup jauh berjalan, Ki. Tapi kau suka kan berjalan-jalan di bawah sinar bulan purnama seperti ini? Suka, Ki. Tapi kita sudah jauh dari rumah, Ki Sabrang. Bagaimana kalau kita kembali saja, Ki? Ya. Kenapa kita jalan kemari, Ki? Kita mau kemana? Kita menuju puncak Bukit Karang itu. Kenapa ke sana? Ada apa di sana, Ki? Bila kita berada di puncak Bukit Karang itu, maka kita akan bisa melihat ke seluruh Tegalsari. Sehingga kalau Raden Wangsa datang pun, kita akan bisa melihatnya dengan cepat. Aku sudah capek, Ki. Masa kalah sama aku, Rahayu? Usiaku sudah lanjut, sedangkan kau masih muda. Dan kau biasa tinggal di gunung. Sehingga jalan menanjak begini, ya tentu bukan masalah bagimu, kan? Ayo, sedikit lagi kita sampai di sana. Baik, Ki. Rasa sakit leherku mulai terasa. Sebentar lagi aku akan berubah menjadi serigala siluman. Ki Sabrang, aku melihat banyak serigala berada di puncak Bukit Karang itu. Oh, itu karena mereka suka melihat cahaya bulan purnama ini. Aneh ya, Ki? Kau takut? Sedikit, Ki. Sebenarnya kau tidak usah takut, Rahayu. Karena kau sudah biasa hidup di gunung. Kau sudah sering bertemu dengan anjing hutan seperti itu, kan? Memang biasa, Ki. Tapi malam ini rasanya agak aneh. Rasanya bulu kuduku merinding. Jangan takut, kan ada aku. Iya. Apakah kita akan menuju ke puncak Bukit Karang itu, Ki Sabrang? Iya. Harus puncak bukit itu? Iya. Kalau sampai di sini saja, bagaimana, Ki? Nanti kalau Raden Wangsa datang, kita tidak akan bisa melihatnya. Dan lagi kita akan bisa duduk-duduk di bukit itu. Tapi di sana banyak serigala, Ki Sabrang. Kalau kita sudah sampai di sana, Ki Sabrang yakin? Yakin, karena ini adalah daerah kekuasaanku. Tapi, Ki... Ayo, sudah, jangan bicara terus. Kita sudah hampir sampai. Ayo, cepat sedikit. Kita sudah sampai, Ki Sabrang? Belum, sedikit lagi tuh. Ke situ? Iya. Tapi serigala-serigala itu banyak sekali. Berdiri di situ, Ki. Tidak apa-apa. Ayo, aku tarik. Kenapa Ki Sabrang memegang dan menarik tanganku seperti ini? Supaya kau tidak digigit oleh serigala-serigala itu. Aku takut, Ki. Serigala-serigala ini nampaknya siap menerkamku. Tidak. Nah, lihat. Mereka menyingkir sendiri-sendiri, kan? Kemana lagi kita, Ki? Nah, kita duduk di sini. Serigala-serigala itu tidak pergi jauh. Mereka duduk melingkariku, sedangkan mata mereka memandang puas padaku. Ayo, duduk di sini. Tapi serigala-serigala itu mengepung kita, Ki. Jangan pedulikan. Mereka tidak akan menyentuhmu bila aku ada di dekatmu. Iya, Ki. Aku jadi takut. Ki Sabrang seolah-olah kesal padaku. Hari sudah tepat tengah malam. Bulan sudah purnama penuh. Apa, Ki? Bulan memang sudah purnama penuh. Hari sudah tepat tengah malam. Seluruh serigala yang melingkari Ki Sabrang dan Rahayu bangkit berdiri. Mereka melolong bersama-sama ke arah bulan yang bersinar terang. Sedangkan Rahayu terkejut. Lalu dia bangkit dari duduknya dan mundur ke belakang. Ki Sabrang tampak gelisah karena dia sedang menahan sakit atas perubahan tubuhnya. Sedangkan perlahan-lahan di seluruh tubuh Ki Sabrang tumbuh bulu serigala. Lalu mulut Ki Sabrang berubah menjadi poncong serigala. Sementara mata Ki Sabrang juga berubah menjadi mata serigala. Rahayu mundur terus. Dia sangat takut melihat perubahan tubuh Ki Sabrang. Dia tidak menyangka kalau Ki Sabrang adalah manusia serigala. Sedangkan Ki Sabrang tampaknya masih merasa kasihan pada Rahayu. Ki Sabrang masih menaruh cinta kepada Rahayu. Itu sebabnya dia tidak cepat menangkap dan merobek tubuh Rahayu untuk menghisap darahnya, sehingga tubuh Ki Sabrang berlangsung perubahan yang menyeluruh. Karena bulan purnama sudah tepat tengah malam. Kini seluruh tubuh Ki Sabrang sudah berubah menjadi serigala yang hitam dan besar. Lalu serigala yang hitam besar itu menolehkan kepalanya kepada Rahayu. Maka dengan cepat Rahayu berlari menuruni bukit karang kecil itu. Dia berlari dengan cepat dan tangkas sekali.
karena dia memang sudah biasa berlari menuruni lembah-lembah dan jalan yang terjal di tempat tinggalnya itu. Sementara belasan serigala yang mengepung Rahayu tampak terkesima. Lalu ketika serigala yang hitam besar yang tidak lain adalah jelmaan Ki Sabrang melompat mengejar Rahayu, maka seluruh serigala tadi ikut mengejar dari belakang, sehingga suasana di atas bukit karang itu menjadi ramai. Rahayu terus berlari. Rahayu berlari bukan menuju rumah Raden Wangsa di Tegalsari, tetapi menuju hutan yang terdekat, karena menurut perasaannya dia lebih menguasai seluk-beluk hutan daripada Tegalsari yang tidak dikenalnya sedikit pun. Di dalam kejar-kejaran itu Rahayu memantapkan hatinya, sehingga rasa takutnya mulai hilang sedikit demi sedikit. Ini yang penting baginya. Bagaimana dia berlari menyelamatkan diri dari kejaran binatang buas. Sama ketika dia pernah dikejar babi hutan di lereng Gunung Dempo. Sama pula ketika dia pernah dikejar seekor harimau di lereng Gunung Dempo. Sehingga hal-hal seperti itu memacu dirinya untuk lebih cepat dan tangkas menyelamatkan diri. Kejar-kejaran terus berlangsung. Sementara hari sudah mulai pagi, Ki Sabrang yang sudah berubah total menjadi seekor serigala tampak mulai kecewa. Karena untuk kembali menjadi manusia biasa sudah sangat sulit. Sehingga larinya sudah mulai perlahan-lahan. Sedangkan belasan serigala yang mengiringinya sejak tadi malam sirna perlahan-lahan. Kini tinggal Ki Sabrang yang berlari-lari kecil mengikuti jejak Rahayu yang juga sudah keletihan. Sementara sinar matahari pagi menerobos di sela-sela hutan yang lebat itu. Aku akan tetap jadi begini sampai akhir hayatku. Apakah ini kutuk yang telah dijatuhkan padaku? Marapa! Tolong aku! Kenapa kau jadi begini, Sabrang? Kenapa kau menjadi tolol begini? Aku salah. Tadi malam aku tidak cepat merekam perempuan jalan itu, sehingga aku jadi begini. Tolonglah aku, Marompa. Tolonglah aku. Yang bisa menolongmu hanyalah dirimu sendiri. Apa yang harus aku lakukan, Marompang? Kau harus dapatkan perempuan itu, Sabrang. Lalu kau ambil dan makan hatinya. Di mana? Di mana aku bisa menemukan perempuan itu? Tidak jauh. Perempuan itu di dekatmu. Karena dia juga sedang keletihan. Dia sedang berjalan perlahan-lahan. Tolong tangkap perempuan itu. Tolong, Marompang. Aku tidak bisa, Sabrang. Aku tidak bisa. Tenagaku belum ada. Aku baru menjelma menjadi seorang anak kecil. Anak kecil itu bernama Anggit. Aku sedang mengumpulkan tenaga. Aku sedang berusaha untuk bangkit lagi menghancurkan Mentilin. Iya, Mak. Hancurkan Mentilin, Marompang. Lalu, kalau aku tidak bisa menangkapnya, bagaimana, Mak? Kau akan jadi seperti sekarang ini sampai akhir hayatmu. Marompang! Mana istriku pengawal? Ada di dalam rumah, Raden Wangsa. Tidak ada. Kalian jangan main-main. Aku mendengar suara Raden Wangsa. Aku tertidur sejak tadi malam di sini. Iya, aku harus cepat keluar. Raden Wangsa tidak boleh melihat aku di sini. Ada seorang pengawal sedang berlari-lari kemari. Aku harus bersembunyi. Hei, jangan lari. Celaka, pengawal itu melihat aku. Ada apa, pengawal? Ada orang yang lari dari dalam rumah ini, Raden. Mana? Mana pengawal? Itu. Kejar dia. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Aku sudah sampai di dekat tembok benteng ini. Dia sudah sampai di atas tembok benteng, Raden. Panah dia. Lepaskan panahmu, pengawal. Baik, Raden. Kau tidak akan bisa memanahku, pengawal. Aku akan melompat keluar sana. Oi, kejar maling itu. Sudah sampai di luar benteng, ayo kejar. Ajar, aku disangka maling, tapi aku harus menghindar dulu. Baru nanti, kalau keadaannya sudah tenang, aku akan datang baik-baik pada Raden Wangsa Dirja untuk menanyakan Rahayu. Sudah 2 hari 2 malam aku berjalan, tapi masih saja serigala siluman itu mengikuti aku. Sebentar lagi hari akan malam. Aku harus mencari tempat perlindungan seperti kemarin malam, supaya aku tidak diterkamnya. Pohon-pohon di sini tinggi sekali, sulit untuk dipanjat. Kalau aku diam di sini saja, pasti dia akan bisa menemukanku.
Itu suaranya. Serigala itu pasti sudah dekat. Itu dia sedang berlari mengejarku kemari. Kalau aku berlari terus seperti ini, maka besok malam aku akan sampai di tempat Ramanda. Aku akan sampai di lereng Gunung Dempo. Tapi tenagaku sudah hampir habis. Aku sudah sangat letih. Jurang di depanku. Rahayu berhenti berlari karena di depannya ada jurang yang sangat dalam. Sementara serigala hitam jelmaan Ki Sabrang masih mengejarnya dari belakang. Namun serigala hitam itu juga tampak sudah sangat keletihan. Lidahnya sudah mencuri keluar. Sementara air liurnya menetes-netes, serigala itu sudah berhadapan dengan Rahayu yang berdiri diam. Serigala menerkam cepat, namun Rahayu masih sempat berkelit dan lari ke arah yang berlawanan. Sehingga loloslah Rahayu dari bahaya maut. Kini serigala itu berbalik, namun dia tidak melakukan gerakan apa-apa, tapi dia diam menatap Rahayu. Sedangkan Rahayu begitu pula. Mereka keduanya sudah sama-sama letih, namun tampaknya serigala itu tidak mau kehilangan calon korbannya. Karena ketika Rahayu melangkah mundur, serigala siluman itu juga melangkah maju perlahan-lahan. Bahkan ketika Rahayu berhenti, siluman itu terus melangkah, lalu kembali dia mengambil ancang-ancang untuk menerkam. Rahayu mencoba berlari mundur ke arah jalan semut. Namun Rahayu tiba-tiba tersandung, sehingga serigala tersebut dapat menerkam Rahayu dengan sisa-sisa kekuatannya. Maka dalam waktu sekejap, terjadilah pergumulan yang tidak seimbang. Karena Rahayu bukan mencoba melawan serigala itu, tetapi hanya mencoba untuk melepaskan diri dari terkaman. Ketika moncong serigala itu sampai pada leher Rahayu, maka membenamlah taring-taring yang panjang, sehingga darah segar keluar dari leher perempuan yang malang itu. Lalu dengan cepat serigala itu merebut darah yang masih segar, sehingga tubuhnya mendapat kekuatan kembali. Bahkan kekuatan serigala itu tiba-tiba saja menjadi pulih, sehingga dengan ganas dia merobek-robek tubuh Rahayu yang sudah tidak berdaya. Di saat seperti itu muncul Aki Japa Ardana dalam perjalanannya menuju Tegal Sari. Dia sangat terkejut melihat anaknya terluka parah. Lalu dengan naluri seorang ayah, dia menolong anaknya. Maka di saat itu pula serigala yang sudah bertambah kekuatannya menerkam Aki Japa Ardana. Aki Japa Ardana tersungkur. Namun Aki Japa Ardana melawan dengan gigih, sehingga terjadilah pergumulan yang seru. Aki Japa Ardana melawan sekuat tenaga, walau dia sudah terjatuh. Namun sayang, dalam tempo sekejap, Aki Japa juga terkulai lemah bermandikan darah. Karena kekuatan serigala itu sangat luar biasa. Sementara serigala itu kembali buas merobek-robek tubuh Aki Japa Ardana. Maka dalam tempo sekejap, Aki Japa tewas disusul oleh Rahayu. Kedua orang ayah dan anak itu tewas di tangan Ki Sabrang yang sudah berubah menjadi serigala hitam yang buas. Sungguh suatu pertemuan yang menyedihkan di antara kedua ayah dan anak. Melihat korbannya tewas, maka Ki Sabrang tampak sangat puas, lalu melolong panjang, pertanda kemenangannya. Hari berganti malam, Ki Sabrang masih berada di dekat kedua mayat yang sudah tidak karuan. Ki Sabrang masih berbentuk serigala hitam. Ki Sabrang diam menunggu tubuhnya berubah menjadi manusia kembali. Karena apa yang diminta oleh Mak Rompang sudah dilakukannya semua. Namun apa yang ditunggunya tidak terjadi. Sehingga kembali dia merasa cemas. Malam ini seperti mau hujan. Cahaya bulan tertutup awan. Sedangkan angin kencang sekali. Aku melihat bayangan orang di balik pohon itu. Mak Rompang. Kenapa kau diam begitu, Sabrang? Aku menunggu perubahan pada tubuhku, Mak Rompang. Karena segala persyaratan yang harus aku jalankan sudah aku lakukan. Aku tahu. Mak Rompang, tolonglah aku. Kau akan berubah wujud kembali seperti semula pada bulan purnama berikutnya. Lama sekali aku harus menunggunya, Mak. Ya, karena itu kesalahanmu, Sabrang. Aku harus menderita hidup di dalam hutan ini selama 1 bulan. Jadi, Raden tidak tahu kemana adik saya, Raden? Sungguh aku tidak tahu, Anindya. Ketika tadi pagi aku sampai di rumah ini, aku dapatkan semua pintu sudah terbuka. Sedangkan Rahayu tidak ada. Jadi betul kan, istri Raden adalah adik saya yang bernama Rahayu? Betul, Anindya. Pengawa, kenapa kemarin sore kau bilang Raden Wangsa tidak punya istri yang bernama Rahayu? Karena saya memang tidak tahu siapa nama istri Raden Wangsa itu, Nyai. Tapi selama saya berdiri di hadapanmu,
kau tertawa cekikikan sambil berbisik-bisik bersama kawanmu? Apa kau pikir saya adalah bahan tertawaanmu? Maaf, Nyai. Saya bukan mentertawakan Nyai. Aduh. Kenapa saya harus dipukuli, Nyai? Karena saya tidak suka kau permainkan seperti kemarin sore. Maaf Anindya, biar aku yang menghukumnya. Terima kasih, Raden. Kau mau kemana, Nyai? Mau pulang ke rumahku. Bukan main. Ilmu yang dimiliki Anindya luar biasa. Andai aku yang menghadapinya tadi, mungkin aku juga tidak akan sanggup. Apalagi hanya pengawalku ini. Bangun kamu! Iya, Raden. Betul kau mempermainkan perempuan itu kemarin sore, ha? Maaf, Raden. Saya memang salah. Aduh. Ampun, Raden Wangsa. Cepat, panggil Ki Sabrang kemari. Sejak tadi malam Ki Sabrang juga tidak ada, Raden. Tidak ada? Kemana? Mungkin pergi menyusul istri Raden. Sudah diberi tanggung jawab. Tapi Ki Sabrang tidak menjalankan sebagaimana mesti. 2 hari lagi aku akan sampai di tempat pertapaan Ramanda. Aku harus sampaikan berita ini pada Ramanda. Walau aku tahu, Ramanda akan sangat sedih dengan hilangnya Rahayu. Tapi apa boleh buat? Apa yang terjadi harus aku laporkan. Banyak lalat hijau. Biasanya ada harimau di dekat semak-semak ini. Aku harus hati-hati. Apa itu? Mayat. Mayat Rahayu dan Ramanda. Kenapa jadi begini? Kenapa saya ditinggal, Ramanda? Kenapakah kamu ditinggal, Rahayu? Pasti Ramanda dan Rahayu diterkam binatang buas. Dengan cepat, Anindya berlari kembali ke arah Tegal Sari. Dia berlari bagaikan angin. Dia keluarkan seluruh kemampuannya, sehingga gerakannya bagaikan kilat. Angin yang ditimbulkan oleh gerakannya itu bagaikan badai. Sehingga dalam sekejap Anindya sudah jauh. Dia ingin menemui Raden Wangsa. Dia ingin melaporkan kematian adik dan ayahnya kepada bangsawan itu. Sementara seekor serigala hitam memperhatikan Anindya di kejauhan. Namun serigala itu tidak berani menampakkan dirinya. Serigala hitam itu tidak lain adalah Ki Sabrang. Jadi betul apa yang kau lihat itu, Anindya? Betul, Raden. Rahayu dan Ramanda tewas diterkam binatang buas. Baik, kita ke sana. Kita urus mayat Rahayu dan mayat ayahmu. Lalu kita bawa kemari dan kita kuburkan di sini. Tidak, saya mau mayat adik dan ayah saya dibawa ke lereng Gunung Dempo. Saya ingin mereka dimakamkan di sana, di dekat pertapaan Ramanda saya. Kalau itu permintaanmu, aku akan laksanakan. Pengawal, Siap, Raden Wangsa. bawa 10 orang prajurit untuk menemani aku ke hutan Gunung Dempo. Siap, Raden Wangsa. Sudahlah, Anindya, relakanlah Ramanda dan adikmu pergi. Biarkanlah mereka beristirahat di situ. Tidak usah kau tunggui terus kuburan mereka. Sudah 1 bulan Ramanda dan Rahayu meninggal, Ani. Tapi serasa masih kemarin. Aku tidak tega melihat mayat mereka. Sudahlah, Anindya. Kita masuk ke rumah yuk. Hari sudah berangkat senja. Mari kita bersemedi, memohon kepada Yang Maha Agung ketenangan jiwa. Sementara mereka sudah tentram di alam sana. Aku merasa ada yang tidak beres atas kematian mereka, Ani. Tapi aku tidak tahu apa penyebabnya. Ayolah, sudah. Kita minta petunjuk pada Sang Pencipta alam ini, Anindya, supaya hati kita menjadi tenang. Perlahan-lahan Anindya berdiri dari makam ayah dan adiknya. Tubuhnya terasa lesu. Sementara angin memapahnya masuk ke dalam rumah mereka. Hari bertambah sore. Matahari sudah hilang dari pandangan mata. Bahwa akhirnya Rahayu tewas di tangan Ki Sabrang. Bahkan Aki Japa Ardana yang tidak tahu apa-apa juga tewas di tangan Ki Sabrang yang sedang menjelma menjadi serigala hitam. Kematian kedua orang itu sangat memukul perasaan Anindya. Sehingga sudah 1 bulan Anindya masih murung. Namun Anindya belum tahu siapa pembunuh kedua orang yang sangat dicintainya itu. Sementara Raden Wangsa juga demikian. Dia tidak tahu sama sekali bahwa Ki Sabrang adalah orang yang sangat berbahaya. Sudah 1 bulan aku menderita seperti ini. Hidup di dalam hutan tidak karuan. Tapi sebentar lagi malam akan purnama. Berarti penderitaanku akan berakhir. Serigala-serigala siluman itu datang lagi mendekati aku. Pergilah kalian. Malam ini aku tidak akan bersama-sama kalian lagi. Aku akan berubah kepada wujudku semula. Aku akan menjadi manusia biasa. Cahaya bulan sudah semakin terang. Sebentar lagi wujudku akan berubah. Betul.
Dari atas awan itu aku melihat kereta kuda Mak Rompang menuju kemari. Pasti Mak Rompang itu akan menyuruh aku melakukan sesuatu. Apalagi yang harus aku lakukan malam ini. Aneh, kini kereta kuda Mak Rompang itu telah masuk ke dalam hutan ini. Kereta kuda itu menerobos hutan tanpa tersangkut sedikit pun. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saya itu memandangku dengan lucu. Apakah bentuk tubuhku seperti serigala ini memang lucu tampak mereka? Hei, Sabrang! Iya, Mak Rompang. Malam ini adalah malam bulan purnama. Malam ini adalah malam kebebasan. Iya, Mak Rompang. Terima kasih. Sebelum tepat tengah malam, sebelum bulan purnama tepat di malam yang sunyi, maka kau harus mandi di air terjun di lembah itu. Air terjun yang di tepinya tumbuh sebatang pohon kemboja. Nah, pergilah. Semoga di tengah malam nanti, tubuhmu yang berbentuk serigala hitam ini akan berubah perlahan-lahan. Baik, Mak Rompang. Nah, aku pergi dulu. Iya, Mak Rompang. Kereta kuda Mak Rompang kembali berjalan. Kereta kuda itu kini naik ke atas awan. Kereta kuda itu menuju ke arah bulan purnama. Serigala-serigala itu melolong melepaskan keberangkatan Mak Rompang. Iya, di mana air terjun yang dikatakan Mak Rompang itu ya? Aku harus mencarinya sebelum terlambat. Dengan cepat Ki Sabrang yang masih berbentuk serigala hitam mencari air terjun yang dikatakan oleh Mak Rompang. Air terjun yang di tepinya tumbuh sebatang pohon kemboja. Di belakang Ki Sabrang banyak serigala-serigala siluman mengiringinya. Ketika Ki Sabrang mendengar gemericik air, maka Ki Sabrang mempercepat langkahnya. Lalu tampak olehnya sebuah air terjun yang kecil. Di tepi air terjun itu terdapat sebuah pohon kemboja tumbuh. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Ki Sabrang melompat ke dalam kolam air terjun itu. Sedangkan serigala-serigala yang sejak tadi mengiringi Ki Sabrang dari belakang berdiri di tepi. Mereka memandang Ki Sabrang dengan pandangan sedih, seolah-olah mereka tidak mau berpisah dengan Ki Sabrang. Tapi Ki Sabrang tidak peduli. Ki Sabrang mandi di dalam kolam air terjun. Bahkan Ki Sabrang menengadahkan kepalanya tepat di bawah air yang jatuh ke bawah. Tapi perubahan diri Ki Sabrang belum juga tampak. Bulu-bulu serigala masih tumbuh di seluruh tubuhnya. Dan ketika malam sampai pada puncaknya, Ki Sabrang kembali merendam diri di dalam kolam air terjun. Bahkan kali ini, Ki Sabrang menyelam sangat lama. Ki Sabrang tahu bahwa inilah saatnya dia akan berubah kembali kepada wujud semula. Dan ketika Ki Sabrang muncul ke permukaan air, maka seluruh tubuhnya sudah kembali seperti semula. Bulu-bulu serigala yang tumbuh di sekujur tubuhnya sudah sirna. Ki Sabrang cepat meraba mukanya, meraba seluruh tubuh yang tidak bisa dilihatnya. Lalu wajah Ki Sabrang tampak gembira, tersungging senyum di wajahnya. Dan dengan cepat, Ki Sabrang melompat kembali ke darat. Ki Sabrang! Hari masih pagi. Orang-orang Tegalsari tidak akan melihat aku masuk sepagi ini. Sehingga mereka tidak akan ribut. Karena aku yakin orang-orang Tegalsari sudah tahu peristiwa kematian Rahayu. Karena aku melihat sendiri. Raden Wangsa Dirja bersama dengan kakak Rahayu datang mengambil mayat Rahayu dan mayat bapaknya di hutan itu. Ada prajurit yang baru pulang meronda. Aku harus menghindar. Jangan sampai dia melihat aku. Dia sudah melihat kedatanganku. Ki Sabrang! Kau prajurit, apakah Raden Wangsa Dirja sudah pulang? Sudah sebulan yang lalu, Ki. Bahkan Raden Wangsa Dirja sedang menunggu Ki Sabrang. Pasti Raden Wangsa Dirja menunggu istrinya yang hilang. Pasti dia menuduh aku yang membawa lari istrinya. Ki Sabrang kemana saja selama ini? Aku mencari Rahayu. Tapi sampai hari ini aku tidak juga menemukannya. Sehingga aku bingung untuk kembali lagi ke rumah. Rahayu sudah ditemukan, Ki. Hah? Sudah? Wah, syukurlah. Di mana ditemukannya? Di hutan, Ki. Tapi Rahayu sudah mati. Mati? Iya. Kenapa dia mati? Kata orang dia mati diterkam oleh binatang buas, Ki. Dia mati bersama bapaknya. Kasihan. Jadi Raden Wangsa Dirja sudah tahu kalau Rahayu mati diterkam binatang buas. Raden Wangsa sendiri yang mengatakan begitu, Ki. Ki Sabrang, cepatlah pulang. Raden Wangsa setiap hari selalu menunggu Ki Sabrang. Bahkan Raden Wangsa sudah mengirim prajurit-prajurit yang lain untuk mencari Ki Sabrang. Raden Wangsa takut, Ki. Kalau Ki Sabrang juga mati karena diterkam oleh binatang buas. Oh iya, baik-baik. Aku akan segera pulang. Kini aku ada alasan untuk mengelabui Raden Wangsa Dirja. Ki Sabrang sudah kembali tanpa kurang suatu apapun. Berkah doa Raden, saya selamat, Den. Dan saya mengucapkan duka yang dalam atas kematian istri Raden Wangsa. Jadi
Ki Sabrang sudah mendengar beritanya? Sudah, Den. Baru saja aku dengar dari orang Tegal Sari. Ya, apa boleh buat Ki Sabrang? Aku harus berpisah dengan istriku. Padahal baru beberapa hari dia menjadi istriku. Rahayu itu cantik, penurut, sehingga aku yakin kelak dialah yang akan bisa membahagiakan aku. Tapi nyatanya, aku harus begitu cepat berpisah dengan dia. Malam itu sebenarnya aku melihat bayangan orang masuk ke pekarangan rumah kita ini, Den. Aku curiga. Lalu aku kejar bayangan itu. Tapi tiba-tiba dia sudah melompat ke atas tembok benteng itu. Sehingga aku berpikir, tentu orang ini berilmu tinggi. Dia melompat sambil membopong Rahayu. Sedangkan Rahayu tidak bisa berteriak. Aku kejar dia keluar. Tapi dia sudah hilang. Lalu aku cari dia sampai ketemu. Tapi kenapa Ki Sabrang tidak mengerahkan para pengawal untuk mengejar bajingan itu? Ketika itu seluruh pengawal sudah terkena aji sirapnya, Raden. Sehingga seluruh pengawal tertidur. Hanya saya yang terbangun. Tapi itulah, saya tidak bisa mengejar orang yang menculik Rahayu. Sehingga saya putuskan untuk kembali pulang ke Tegal Sari ini. Sampai tadi saya dengar Rahayu sudah tewas. Sehingga saya sangat sedih, Den. Begitulah kejadiannya, Raden. Ya. Sudahlah, Ki Sabrang. Memang sudah nasibku seperti ini. Ya, memang, Den. Sulit bagi kita melupakan perempuan yang kita cintai. Sulit bagi kita untuk mencari gantinya. Justru aku sedang memikirkan untuk mencari gantinya, Ki Sabrang. Walau Raden pikir sampai kapanpun, ya sulit untuk mencari gantinya dalam waktu singkat. Tetapi aku sudah mempunyai gantinya, Ki Sabrang. Hah? Sudah? Siapa, Den Wangsa? Siapa gadis yang beruntung itu? Dia adalah kakak Rahayu. Oh, dia. Apakah dia sudah bersedia, Raden? Aku belum menanyakannya, Ki Sabrang. Tapi aku rasa dia mau. Karena tentu dia sangat kesepian sekarang. Sehingga dia butuh pendamping. Wah, bangsat betul laki-laki ini. Tidak boleh melihat perempuan cantik. Langsung saja diingininya. Nah, Ani, bagaimana? Kau cocok dengan tempatmu yang baru ini? Cocok, Anindya. Kau berani tinggal sendiri? Sudah tidak ada yang aku takutkan dalam hidup ini. Kecuali Sang Pencipta. Iya, memang. Tempat ini lebih bagus daripada tempat pertapaan Ramanda yang lalu. Tempat ini tinggi, bahkan sangat tinggi. Karena tempat ini sudah mendekati puncak Gunung Dempo. Di sini dekat ke tempat air pancuran di bawah sana. Sedangkan dataran di sini cukup luas. Tempat ini berkat kamu, Anindya. Bukankah kamu yang menemukannya? Iya, saya menemukan tempat ini ketika saya berjalan-jalan mencari pemandangan lepas. Apakah gubuk yang kita bangun ini sudah cukup untukmu? Cukup. Aku tidak perlu rumah yang mewah dan besar. Yang penting bagiku adalah ketentraman hatiku. Berapa lama kau akan tinggal bersamaku, Anindya? Kalau bisa, besok pagi saya sudah menuruni Gunung Dempo ini. Besok pagi? Iya. Cepat sekali. Kenapa tidak 1 bulan lagi kau temani aku di sini, Anindya? Kalau saya bosan berkelana, maka saya akan datang kemari menemanimu. Maaf, kalau boleh aku bertanya. Kau mau kemana sebenarnya, Anindya? Seolah-olah kau akan berjalan jauh. Saya ingin mencari Kakang Batara ke Panggalo. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, dialah satu-satunya yang jadi tumpuan saya, Aning. Anindya mengira bahwa aku tidak mengenal Kang Batara. Padahal aku kenal betul dengan Kang Batara. Bahkan aku tahu betul kalau Kang Batara sudah mempunyai kekasih, yaitu Kakak Wulandari. Tapi aku tidak ingin mengatakan hal ini kepada Anindya. Dia sedang dalam berduka. Nanti dia akan bertambah sedih. Ya, kalau kau melihat Kang Batara, maka kau pasti akan suka. Dia gagah, baik hati, dan yang paling penting, saya mencintainya. Sudah lama kau mengenal laki-laki yang bernama Batara itu, Anindya? Sudah, di mana? Panjang ceritanya, Aning. Karena perkenalan kami itu adalah perkenalan yang aneh. Bahkan tempat berkenalannya pun adalah tempat yang aneh. Aneh? Di mana tempat yang aneh itu? Kalau saya ceritakan, pasti kau tidak akan percaya. Coba ceritakan padaku, di mana kalian berkenalan? Kami berkenalan di atas awan. Hah? Di atas awan? Di dalam mimpi? Bukan di dalam mimpi, tapi di alam nyata seperti ini. Tidak masuk di akal, Anindya. Ya, memang. Kalau dipikir sepintas lalu tidak akan masuk akal. Tapi ini betul-betul kenyataan, Aning. Dan itu sebabnya saya tadi bilang, pertemuan kami adalah pertemuan yang aneh. Di mana itu? Di awan mana? Di awan itu. Kamu main-main, Anindya? Betul. Masa iya di awan itu? Awan itu kan tinggi. Memang bukan di awan itu. Tapi pertemuan saya dengan Kang Batara memang di balik awan. Bahkan awannya lebih tinggi dari awan itu. Jadi betul, kalian bertemu di balik awan? Betul. Saya berani sumpah. Di balik awan yang mana, Anindya? Panjang ceritanya, Aning. Apa salahnya kau pada Anindya?
sebagai kenang-kenangan sebelum kau pergi. Ya, baiklah. Kami bertemu di dalam sebuah kerajaan yang bernama Purwaka. Kerajaan itu memang terletak di balik awan. Sedangkan awan itu terletak di atas lautan nun jauh di sebelah selatan. Aneh, kalian bisa bertemu di dalam sebuah kerajaan yang aneh. Kerajaan itu memang aneh, karena kerajaan itu adalah kerajaan siluman. Atau biasa mereka sebut kerajaan orang-orang atas angin. Jadi, kalian sampai di sebuah kerajaan siluman? Iya, sebuah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Anindya dan istri Raden Wangsa yang lama yang bernama Aning telah pindah dari tempat pertapaan semula ke pertapaan yang baru di puncak Gunung Dempo. Tampaknya Aning tidak mau lagi hidup dalam dunia ramai. Dia ingin hidup menyepi sebagai seorang pertapa. Apalagi setelah peristiwa kematian Aki Japa Ardana dan Rahayu. Sehingga Aning bertambah tidak ingin untuk hidup di dunia keramaian. Apakah kamu tidak takut tinggal di kerajaan siluman itu, Anindya? Kalau dipikir-pikir, ada juga terlintas rasa takut. Tetapi ketika itu saya dalam pengaruh kekuatan sihir mereka. Sehingga saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak ingat apa-apa. Yang saya ketahui ketika itu hanyalah bahwa saya bernama Rana Dewi. Adik dari Raja Siluman yang memerintah kerajaan itu. Begitu? Iya. Rajanya bernama Rakitanding. Sehingga saya tinggal di dalam sebuah keputren yang indah dan mewah. Saya dikelilingi oleh puluhan dayang pengasuh. Sehingga boleh dikatakan bahwa hidup saya itu sangat senang. Ya, hidup bagaikan putri raja-raja. Lalu sampailah peristiwa itu. Peristiwa yang menuntun saya kembali kepada ayah saya dan Rahayu. Peristiwa apa itu, Anindya? Peristiwa pertama kali Kakang Batara muncul di kerajaan itu. Padahal, Rakitanding sudah tidak suka Kakang Batara datang ke kerajaan itu. Tapi dengan kehebatan ilmunya Kakang Batara bisa kembali ke kerajaan siluman itu. Sehingga, Rakitanding menerimanya dengan baik. Bahkan, dalam pertemuan pertama itu, saya langsung jatuh cinta pada Kakang Batara. Karena dialah yang saya temui di dalam mimpi saya. Di dalam mimpi itu dikatakan bahwa Kakang Batara adalah calon suami saya. Lalu, bagaimana kalian bisa kembali lagi ke sini, ke dunia kita ini? Ya, hal itu terjadi ketika Kakang Batara telah pergi meninggalkan kerajaan siluman itu. Saya menjadi sedih. Saya menjadi sangat rindu. Sehingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, saya selalu teringat pada Kakang Batara. Ketika rasa rindu itu sudah tidak tertahankan, maka saya mencoba menyusul Kakang Batara. Nah, di dalam perjalanan menyusul Kakang Batara, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tapi saya adalah manusia biasa. Kejadian itu saya tahu ketika saya akan kembali ke negeri Purwaka. Saya tidak bisa melompat ke atas balik awan menuju negeri Purwaka. Bahkan jejak kaki saya tercetak di atas pasir di tepi pantai. Padahal biasanya kaum siluman tidak pernah bisa membekas jejak telapak kakinya di bumi ini. Bahkan mereka berjalan tidak menginjak bumi. Jadi ketika itu kau merasakannya, Anindya? Tidak, saya diberitahu oleh makhluk siluman yang lain yang bernama Kirabumi bahwa saya mempunyai jejak telapak kaki di pantai. Berarti saya bukanlah kaum siluman, tetapi manusia biasa. Pertama-tama saya marah kepada Kirabumi, tapi Kirabumi tetap berkeras bahwa saya adalah manusia biasa. Dan akhirnya lama-kelamaan saya semakin sadar. Apalagi ketika saya diberi ramuan obat pemunah oleh dayang pengasuh saya yang setia. Setelah meminum ramuan itu, saya menjadi sadar dan ingat semuanya. Saya ingat diri saya, bahwa saya bernama Anindya, bukan Rana Dewi. Saya ingat siapa ayah saya, siapa ibu saya, dan siapa adik saya. Dan saya ingat nama-nama mereka, sehingga akhirnya saya bisa duduk di hadapanmu di puncak Gunung Dempo di pagi yang indah ini. Namun semua itu yang aku ambil adalah hikmahnya, bahwa menjalani hidup ini tidak boleh gegabah. Harus hati-hati. Dan ada satu keuntungan yang saya dapat selama di sana, bahwa ilmu-ilmu kedikjayaan yang dimiliki oleh orang-orang atas angin masih bisa saya kuasai. Wah, pengalamanmu luar biasa, Anindya. Pengalaman yang tidak akan mungkin dialami oleh orang lain. Nah, Aning, pantas kan kalau sekarang saatnya saya mencari Kakang Batara? Pantas kan kalau saya ingin berlindung di balik kedikjayaannya? Iya, pantas. Sayang, Anindya tidak tahu kalau Kang Batara tidak akan semudah itu berpaling cintanya pada orang lain. Nah, Aning, hari ini saya akan berangkat. Suatu saat, tentu saya akan kembali lagi kemari. Oh ya, apa nama yang kau berikan pada tempat pertapaan ini? Di sekitar tempat ini, banyak tumbuh pohon randu. Di sekitar tempat ini juga banyak tumbuh pohon cempaka. Sehingga sejak kemarin, aku ingin menamakan tempat ini dengan nama pertapaan Randu Cempaka. Pertapaan Randu Cempaka, iya.
Sebuah nama yang bagus dan gampang diingat. Ya, baiklah. Saya berangkat sekarang, Aning. Pada suatu saat, saya akan kembali ke pertapaan Randu Cempaka ini. Selamat jalan, Anindya. Hati-hatilah menapaki kehidupan ini. Kalau tidak, kita akan mendapat celaka. Hei, Aning. Belum 6 purnama kau menjadi seorang petapa. Kau sudah bisa bicara seindah itu. Apakah itu salah satu dari hasil tapamu? Ya, mungkin, Anindya. Karena aku telah merasakan pahit getirnya kehidupan. Hidup bagaikan sebuah danau yang tenang. Tapi kalau kita gegabah, maka kita akan terperosok dan tenggelam di tengah danau itu. Iya, terima kasih. Kau persis seperti Ramanda, dan kata-katamu akan selalu saya ingat. Rasa-rasanya aku pernah mengenal salah seorang di antara dua penunggang tadi. Tapi di mana ya? Kalau tidak salah, aku lupa lagi. Tapi lebih baik aku kejar mereka. Pasti kedua orang itu menuju ke Panggalo. Yup, ya, ya. Hup, ya. Betul, kedua orang ini sedang menuju dusun Panggalo. Anindya berlari menderu bagaikan kilat. Dia berlari mengikuti 2 ekor kuda yang juga sedang berlari kencang. Kedua penunggang kuda itu tidak sadar kalau mereka sedang diikuti oleh Anindya, sehingga mereka tetap memacu kudanya dengan kencang. Ketika memasuki negeri Panggalo, Anindya menghentikan langkahnya. Dia heran melihat negeri itu, karena negeri itu sudah jauh berubah. Negeri Panggalo sudah bertambah makmur dan juga bertambah luas. Sementara kedua penunggang kuda itu terus melaju mendekati pintu regol keraton Panggalo. Sesampainya di sana, mereka berhenti. Mereka menambatkan kuda-kuda mereka di tempat yang telah disediakan. Bagaimana Den Ayu? Apakah Den Ayu yang akan bertanya kepada pengawal pintu regol keraton Panggalo itu? Tidak usah, Ki Wista saja. Aku tidak suka dianggap remeh oleh para pengawal itu. Padahal derajatku lebih tinggi dari mereka. Mereka begitu dulu mungkin karena melihat pakaian kita, Den Ayu. Bukankah Den Ayu sekarang juga berpakaian seperti rakyat biasa? Bahkan aku juga, Den Ayu. Aku berpakaian seperti seorang petani miskin. Sehingga mereka menganggap kita betul-betul orang miskin. Ya, sudahlah. Mentang-mentang negeri mereka makmur seperti ini, sehingga menganggap remeh kita. Baiklah, Den Ayu. Saya akan pergi bertanya kepada pengawal di pintu regol. Siapa tahu Kanjeng Gusti Batara sudah kembali ke Panggalo. Iya. Orang-orang Panggalo ini lalu lalang di depanku sambil memandangku dengan remeh. Seolah-olah aku tidak pantas berdiri di bumi mereka. Apakah mereka tidak melihat sikapku? Memang pakaianku yang aku kenakan sekarang lebih buruk dari pakaian yang mereka kenakan. Tapi apakah mereka tidak sadar kalau aku ini sedang menyamar? Apakah mereka tidak sadar kalau sebenarnya aku ini adalah orang kaya? Seharusnya mereka tahu bahwa aku ini bukanlah orang sembarangan. Kuda tungganganku saja luar biasa bagusnya. Tidak mungkin orang biasa akan bisa memelihara kuda sebagus ini. Karena kuda seperti ini sangat mahal harganya. Sudahlah, aku tidak mau memikirkan mereka. Memikirkan diriku sendiri saja, aku sudah tidak sanggup. Nah, seperti itu. Lagak pengawal itu seenaknya saja. Di saat Ki Wista bertanya pada mereka. Mau aku rasanya menghajar mereka sekarang juga. Kalau aku tidak ingat akan minta bantuan kepada Kang Batara. Tapi beginikah cara Kang Batara mendidik pasukannya? Beginikah cara Kang Batara mendidik rakyatnya? Bagaimana Ki Wista? Ada? Kanjeng Gusti Batara belum juga kembali, Den Ayu. Belum juga kembali? Selama ini belum juga kembali? Belum, Den Ayu. Betul-betul mengembara laki-laki itu. Mau rasanya aku menempeleng muka Kang Batara itu. Pelan-pelan, Den Ayu. Nanti terdengar oleh orang-orang yang lagi lalu lalang ini. Den Ayu memaki-maki raja mereka. Biar saja, Ki. Kalau mereka tidak suka, mereka boleh berhadapan dengan aku. Jangan, Den Ayu. Jangan cari masalah di negeri orang. Nanti kita repot. Aku tidak takut, Ki Wista. Hadapi mereka satu-satu padaku. Biar aku hajar. Sudah, Den Ayu. Mari kita ke penginapan. Sebaiknya kita tunggu di sana. Maaf, Kisanak. Siapa kedua orang yang menambatkan kudanya sore tadi di sana? Maaf, Nyai. Saya tidak kenal dengan mereka. Betul tidak kenal? Betul, Nyai. Tapi mereka sudah 2 kali kemari. Yang pertama kali mereka datang kira-kira 2 bulan yang lalu. Oh, begitu. Baiklah. Kini aku ingin bertanya, apakah yang memerintah negeri Panggalo ini masih Kakang Batara? Betul, Nyai. Nyai ini siapa? Apakah adik Kanjeng Gusti Batara? Bukan, aku temannya. Oh. Apakah aku bisa bertemu dengan Kakang Batara? Maaf, Nyai. Kanjeng Gusti Batara sedang tidak ada di tempat. Oh, apakah sudah lama Kakang Batara pergi? Sudah 2 bulan yang lalu, Nyai. Oh, sudah lama juga ya? Nyai dari mana? Aku datang dari jauh, dari puncak Gunung Dempo. Sehingga cukup jauh kalau aku kembali lagi ke sana. Apakah boleh aku menunggu? Tentu boleh, Nyai. Tapi maaf, di depan pintu regol ini
tidak ada tempat menunggu. Silakan Nyai menunggu di tempat lain saja. Di mana aku bisa menunggu? Di mana saja Nyai. Di penginapan bisa. Tapi kalau Nyai mau lebih enak, tanpa keluar uang sekepeng pun, Nyai menginap saja di rumah penduduk. Pasti mereka memberikan tempat untuk Nyai. Oh, sebegitu baikkah penduduk Panggalo ini? Seluruh penduduk Panggalo ini ramah dan baik, Nyai. Tapi itu juga tergantung dari kita. Jadi mereka ramah dan baik? Tentu, Nyai. Bahkan Nyai sudah melihat keramaan penduduk Panggalo sejak tadi siang. Kalau memang sejak siang Nyai sudah memasuki kota Panggalo ini. Iya ya. Aku memang sudah merasakan kebaikan penduduk Panggalo ini. Betul kan? Di mana dan kapan Nyai mengalaminya? Sekarang, ketika bertanya denganmu, kau meladeninya dengan ramah. Iya, Nyai. Inilah salah satu ajaran yang ditanamkan oleh Kanjeng Gusti Batara kepada prajuritnya. Kapan kami harus ramah terhadap orang, dan kapan kami harus bertindak tegas. Terima kasih atas keteranganmu. Aku akan mencari rumah penduduk supaya aku bisa menginap. Oh, silakan. Apa itu? Yang mana? Itu, yang mendekam di atas tembok itu. Apakah itu seekor harimau? Oh, betul, Nyai. Itu seekor harimau putih yang besar. Harimau putih besar? Iya, sayang malam ini bulan tidak begitu terang cahayanya. Sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu harimau putih atau harimau biasa. Tapi Kisanak tampak tenang-tenang saja melihat harimau putih itu. Apakah Kisanak tidak takut? Wah, tidak, Nyai. Sudah biasa. Bahkan harimau putih itu adalah salah satu sahabat Kanjeng Gusti Batara. Kakang Batara betul-betul seorang yang sakti. Sehingga binatang yang angker itu pun menjadi sahabatnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-19 Tahta Panggalo dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.